Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi seni grafis. Sebelum kita memulai, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran seni grafis diharapkan santri mampu menjelaskan pengertian seni grafis. Santri dapat mengidentifikasi berbagai jenis karya seni grafis. Santri dapat mengidentifikasi beragam bahan dan media seni grafis. Santri dapat mengklasifikasikan ragam karya seni grafis, dan yang terakhir, santri dapat membuat karya seni grafis dengan teknik dalam seni grafis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama pengertian dari seni grafis, yang kedua teknik dalam pembuatan seni grafis, dan yang terakhir adalah praktek berkarya seni grafis. Kita mulai dari definisi seni grafis. Apa itu seni grafis? Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan cetak dan biasanya di atas kertas. Jenis karya grafis berdasarkan tekniknya. Yang pertama, cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan seni grafis yang menggunakan klise atau acuan alat cetak yang akan menghasilkan gambar yang memiliki bagian yang menonjol. Teknik yang kedua yaitu cetak dalam. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam yang artinya bagian dalamnya menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Yang ketiga adalah teknik cetak datar. Teknik cetak datar adalah teknik yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Dan teknik yang keempat adalah cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar dengan kerapatan serat tertentu. Biasanya digunakan untuk kaos atau bisa disebut teknik sablon. Selanjutnya adalah praktik berkarya seni grafis. Yang pertama, pada proses pembuatan cetak tinggi, siapkan sketsa gambar pada plat cetak. Selanjutnya, potonglah kertas klise sesuai dengan ukuran. Selanjutnya, buat desain karet tersebut dengan menggunakan pensil, menggunakan cutter cukil bagian sela-sela tulisan atau gambar sehingga bagian yang dikehendaki menjadi lebih rendah dari permukaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pemberian tinta pada permukaan plat klise menggunakan scroll ditempelkan dengan kertas, kemudian ratakan dengan sendok. Contohnya bisa dilihat di gambar tersebut. Yang kedua adalah praktek proses pembuatan cetak dalam. Langkah pertama, buat sketsa gambar pada plat cetak. Yang kedua, potonglah kertas klise sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Yang ketiga, buat desain karet tersebut dengan menggunakan pensil, dengan menggunakan cutter cukil bagian sela-sela tulisan atau gambar sehingga bagian yang dikehendaki menjadi lebih rendah dari permukaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pemberian tinta pada bagian dalam plat klise dengan cara menuangkan tinta di dalamnya. Selanjutnya, yang terakhir, kalian bisa lihat contoh pada gambar yang ada di layar tersebut. Yang ketiga adalah praktek proses pembuatan cetak datar. Langkah pertama, kita harus membuat rancangan atau gambaran terlebih dahulu. Yang kedua, menyediakan air untuk dituangkan cat beraneka warna, kemudian ditiup untuk mendapatkan gambar yang diinginkan. Yang ketiga, letakkan kertas di atas air yang telah digambari. Yang keempat, kertas ditekan sambil diratakan. Selanjutnya, angkat kertas dari air. Gambarnya bisa kalian lihat pada layar tersebut. Itu sebagai contohnya.
Dan yang terakhir, praktik proses pembuatan cetak saring atau sablon. Langkah pertama, kita membuat sketsa. Yang kedua, menyediakan alat dan bahan, kerangka screen bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium, meja cetak, pelapis, rakel, rak jemuran, obat sablon, tinta pewarna. Selanjutnya, proses pembuatan klise, proses afdruk dan proses mencetak. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Bagaimana? Untuk materinya apakah sudah paham? Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi Bu Rizka. Pemberian materi sudah selesai. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah buatlah gambar sketsa bertema peduli lingkungan. Pembelajaran sudah selesai, mari sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.